Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zen Rosadi dari kelas 2C non-reguler Banjarmasin dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan NPM 19631177. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang algoritma matematika. Apa itu algoritma? Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Pada saat kita memiliki masalah, maka kita harus dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Contoh dari algoritma sederhana di kehidupan nyata adalah pada saat memasak air. Langkah-langkah untuk memasak air tersebut merupakan algoritma memasak air, sehingga memiliki urutan langkah-langkah yang logis. Bentuk dasar algoritma. Algoritma sendiri mempunyai 3 bentuk dasar, antara lain yang pertama adalah algoritma sekuensial. Sekuensial algoritma atau algoritma sekuensial merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Bentuk dari algoritma sekuensial ini adalah salah satu contohnya seperti algoritma memasak air. Langkah demi langkah dijalankan harus urut dari atas sampai bawah. Yang kedua adalah algoritma perulangan. Algoritma perulangan merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Pada masalah yang kita hadapi, ada pula sebuah langkah yang harus kita lakukan secara berulang-ulang. Contoh dari algoritma looping ini adalah algoritma menjemur pakaian. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan jemuran. Yang kedua, ambil satu pakaian yang nantinya akan dijemur. Ketiga, peras pakaian tersebut terlebih dahulu. Yang keempat, letakkan pakaian tersebut pada tiang jemuran. Yang kelima, ulangi langkah dari 2 sampai 4 hingga pakaian habis. Dari algoritma di atas, dapat diketahui bahwa dari langkah-langkah 2 sampai 4 harus dilakukan secara berulang-ulang hingga pakaian habis. Lalu yang ketiga adalah algoritma percabangan atau bersyarat. Algoritma bersyarat merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Berikut salah satu contoh algoritma bersyarat. Pertama, siapkan panci. Yang kedua, memasukkan air secukupnya ke dalam panci. Ketiga, tutup panci tersebut. 4. Letakkan panci tersebut di atas kompor. 5. Hidupkan kompor. 6. Apabila air sudah mendidih, lalu matikan kompor. 7. Angkat panci tersebut dari kompor. Algoritma bersyarat atau conditional algoritma terdapat pada langkah ke-6. Apabila air sudah mendidih, lalu matikan kompor. Sehingga apabila air tersebut belum mendidih, maka komputer tidak dimatikan. Cara merancang algoritma yang baik. Dari pengertian algoritma bisa diketahui bahwa sebuah algoritma yang baik yaitu algoritma yang memiliki kriteria sebagai berikut. Klasifikasi algoritma. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan klasifikasi algoritma yaitu bisa dengan menggunakan cara implementasi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, rekursi atau iterasi. Rekursi adalah suatu algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang kali atau looping hingga pasak kondisi tersebut bisa tercapai. 2. Logikal. Algoritma bisa dilihat sebagai suatu logika dedukasi terkontrol. Pernyataan ini bisa diekspresikan sebagai algoritma sama dengan kontrol plus logika. 3. Tepat atau perkiraan. Jika terdapat banyak algoritma, maka akan sampai ke solusi yang tepat. Namun ada juga algoritma perkiraan yang mencari perkiraan terdekat dengan solusi sebenarnya. Sekian pembahasan tentang algoritma matematika. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.